Selamat pagi semua sahabat YKAI, sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jumpa lagi dengan kami di sini melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia Instatalk Series. Oke, so mohon maaf sekali tadi ada trouble untuk masuk ke akun ini dengan passwordnya rupanya begitu. Dan hari ini kembali kita berjumpa dengan Yayasan Busur Emas, dan kali ini bersama Ibu Kris yang beliau nama lengkapnya agak panjang ini, Ibu Kris Servina Rani Lidiawati, Master of Psychology. Oke, so semoga Ibu sudah hadir di sini. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah join. Aduh, mohon maaf sekali. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi semuanya. Pagi. Iya. Kita hari ini akan membahas tentang masalah remaja ya, Bu Kris gitu. Dan Ibu Kris ini adalah seorang psikolog, dan kita langsung aja ya Ibu Kris ya, karena tadi kita sudah tertunda sekian menit gitu karena tadi ada masalah, ada trouble di koneksi. Dan oke, sekali lagi saya menyambut teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung di sini, dan menyambut Yayasan Busur Emas. Terima kasih kerjasamanya yang setiap 1 bulan 1 kali kita mendapatkan coaching atau konseling untuk semuanya. Oke, terus selamat pagi Ibu Sally. Ya, jadi coaching ini mengenai atau konseling ini mengenai parenting ya, dan di sini tim parenting hari ini adalah Ibu Kris Servina Rani Lidiawati, Master of Psychology atau seorang psikolog ya Bu ya. Saya sering dengar nih, sudah banyak podcastnya juga ya di ya. Kemudian beliau adalah seorang psikolog di bidang pendidikan dan anak dan remaja, dan founder dari @WeChat atau WeChat ya, WeChat ya, WeChat, dan ini Instagram yang khusus ngobrol tentang kesehatan mental. Wah, penting banget ini. Dan kemudian beliau juga dosen Fakultas Psikologi sejak tahun 2014 hingga sekarang, dan konselor di sekolah IPK dari 2009 hingga 2014, dan tentunya sebagai pembicara di seminar baik di sekolah, di komunitas maupun di gereja. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah join di sini. Jadi di sini kita akan 1 jam ke depan akan berbincang-bincang tentang remaja, dan tentunya di sini kita juga menghimbau teman-teman yang ingin memberikan uluran kasih untuk anak-anak juang kanker, agar mereka bisa kembali senyum sehat ke depannya dan bisa sekolah kembali. Oke Bu, kita mulai aja. Jadi kita tuh akan membahas tentang masalah remaja ya. Dan remaja itu, kalau kita bilang remaja berarti kalau pada saat ini adalah Gen Z ya. Ya kan? Ya, generasi Z. Dan itu remaja itu sebetulnya kategorinya itu dari usia belasan tahun sampai 20 gitu ya, atau dari 20 awal-awal 20 remaja. Jadi usia remaja gitu ya, berdasarkan literatur itu biasanya ada beda-beda dikit tapi ya gitu ya, tapi dimulai kisarannya 11 tahun gitu ya, kemudian berakhir di 17 atau 18 tahun. Namun berdasarkan yang terbaru gitu ya, bacaan yang terbaru, literatur mengatakan bahwa remaja ini kan adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Tadi Ibu sebut dewasa muda nih, awal-awal yang adulthood gitu ya, kisarannya tuh 20-an. Tetapi pada kenyataannya saat ini masa remaja itu transisi, kan masa transisi ya, lebih cepat, tetapi berakhirnya semakin lama. Artinya apa? Bisa saja masa transisinya itu dimulai bukan di 11, bisa saja mungkin 10 tahun, bisa, sangat mungkin sekali. Tapi berakhirnya semakin panjang. Ada yang namanya emerging adulthood bahkan gitu, dari 18 sampai 25 itu transisi menuju ke dewasa muda.
Jadi tidak ada ukuran sebenarnya bahwa pasti 20 itu pasti sudah dewasa gitu ya. Tua itu pasti, kalau dewasa itu pilihan katanya gitu ya. Jadi jadi kalau berdasarkan literatur yang lama memang masih dibilang bahwa early adolescent atau remaja awal di 11 sampai 14 tahun. Mulai dari 14 menuju ke 17 sudah remaja akhir gitu. Gitu, Bu. Oke. Itu ditandai dengan masa akil baliknya itu atau bagaimana ya? Jadi kalau misalnya 11, kalau perempuan mungkin masa pada saat dia sudah mulai menstruasi begitu kan. Kalau laki-laki mungkin sudah mulai timbul jakunnya, suara sudah berubah begitu ya. Nah, mungkin ada tanda memang gitu ya, oh ini sudah masuk di adolescent atau di remaja itu ketika mengalami pubertas. Yang tadi disampaikan adalah salah satunya adalah kalau perempuan mengalami menarche atau menstruasi pertama. Namun kabarnya dan riset juga gitu ya, Bapak Ibu juga yang punya anak remaja boleh ditanyakan, menstruasi itu sekarang early sekali. Awal, bukan lagi bisa jadi ada yang bahkan kelas 3, kelas 4 SD itu sudah mengalami menstruasi. Sementara tandanya yang buat anak laki-laki gitu ya, untuk pubertas itu kan mimpi basah gitu. Itu pun juga tidak di umur belasan ternyata gitu, semakin cepat karena faktornya yang mempengaruhi pubertas ada banyak sekali. Jadi itu tentu tidak bisa jadi satu patokan gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa memang ada literatur yang lain adalah mengatakan ini karena masa transisi, maka semakin cepat mulainya, tapi semakin lama juga berakhirnya. Jadi bukan paradigmanya patokannya jadi tahun sekarang begitu. Dan jadi tanda-tandanya kalau tadi disebutkan salah satunya betul. Kita harus kenalin nih remajanya. Remajanya ini secara fisik sedang mengalami memang pubertas. Ada tanda primer yang berubah, ada tanda-tanda sekunder yang tadi Ibu sebutkan. Yang primer tadi ya menstruasi sama mimpi basah. Yang sekunder gitu ya macam-macam. Yang perempuan mungkin payudaranya sudah semakin besar, pinggulnya juga melebar, ada jerawat gitu ya. Yang cowok juga suaranya semakin ngebas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perubahan-perubahan itu tentu berefek pada remaja begitu. Oke. Nah tadi juga Ibu sebutkan bahwa awalnya bisa menjadi early gitu adolescent ini, tapi berakhirnya masa remaja ini makin mundur. Gitu. Penyebabnya apa ya? Banyak faktor, Bu. Jadi kan kalau dibilang ini masa transisi itu ada perubahannya 3. Tadi yang kita baru singgung itu baru fisik ya. Jadi perubahan-perubahan fisik ada yang semakin cepat gitu ya. Jadi tadi dari mulai pubertas gitu ya, perkembangan otaknya gitu ya, tinggi badan, berat badan itu kan juga berubah ya gitu ya. Kemudian ada perubahan yang sebenarnya terjadi di dalam yang kita nggak bisa lihat, tapi biasanya hasil karyanya gitu secara kognitif gitu ya. Semakin dewasa harusnya semakin sudah bisa berpikir secara logis ataupun juga abstrak gitu. Makanya bisa pinter banget berdebat, dan kadang-kadang orang tua bilang, ini anak saya kok nyolot banget ya, udah pinter jawab ya. Ya itu memang sudah masanya dia akan pandai sekali berargumen gitu ya, udah pinter ngeles lah ya bahasanya gitu ya, kasih alasan gitu ya, nggak mau inilah karena inilah gitu ya. Jadi karena memang diikuti perkembangan fisik dan kognitifnya sudah semakin berkembang. Demikian juga diikuti dengan perkembangan psikososialnya. Nah ini yang jadi PR sebenarnya di masa remaja. Apa itu gitu ya? Jadi tahap perkembangan ini dia cukup banyak struggling gitu ya, bahasanya apa ya, banyak tantangan lah ya gitu ya. Jadi tahapan ini adalah identity versus role confusion. Tahap ini adalah mereka mencari identitas gitu ya, terkenalnya cari jati diri gitu ya. Mereka harus melakukan eksplorasi, mereka harus juga akhirnya memilih gitu ya, mana yang value yang saya ikuti gitu ya, ataupun juga pekerjaan apa ya nanti ya saya mau kuliah di mana ya gitu ya. Jadi mereka banyak sekali tantangannya, makanya butuh mana ya yang cocok buat saya. Jadi mereka harus explore baru komit. Nah ini tergantung juga pola asuh dari orang tua juga perkembangan ini. Karena ada efeknya gitu ya, value-nya dapat dari mana? Misalnya bisa dari orang tua, bisa dari teman-teman sebayanya. Karena di usia remaja tentu harusnya porsinya waktunya banyak banget sama
teman-temannya gitu ya, dan kan jadi males ya kadang jalan sama orang tuanya. Itu sangat wajar sekali karena mereka lebih influence-nya lebih gede gitu ya, peer-nya, teman-teman sebayanya, dan itu sangat wajar Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang udah mulai kehilangan, tuh anak saya nggak mau lagi nih diajak saya gitu ya, it's okay, Bapak Ibu nggak sendirian, karena orang tua di luar sana juga merasakan hal yang sama. Mereka akan lebih memilih dengan teman-teman sebayanya gitu. Jadi itu perubahan yang signifikan dari secara fisik, kemudian kognitif maupun secara psikososial gitu. Dan itu sangat wajar kalau mereka masih belum firm gitu ya. Tadinya suka ini, terus ganti lagi pekerjaannya, atau saya nggak suka ini. Itu sangat wajar karena mereka memang harus bereksplorasi sehingga nanti mereka di dewasanya akan firm gitu. Jangan kurang main gitu. Justru kalau di remaja biarin dulu gitu ya. Nanti kalau tua nanti malah kurang main, bahaya gitu ya. Oke. Betul. Justru malah biarin aja gitu dengan kalau masa remaja, kalau zaman dulu tuh suka dibilang masa remaja masanya kita boleh nakal gitu, karena nanti kalau udah dewasa, udah ke dunia kerja, kita nggak punya lagi kesempatan untuk itu gitu. Tapi tentunya nakalnya ini dalam batas kewajaran ya gitu. Jadi artinya ini adalah masa eksplorasi sebenarnya, untuk cari tahu sebanyak-banyaknya apa pekerjaan yang harus saya nanti tekuni gitu ya. Minat hobi juga belajar banyak banget, ganti-ganti olahraga misalnya gitu ya, cobain tren baju dan seterusnya. Itu sebenarnya sedang mencari saya ini kayak gimana ya cocoknya gitu. Jadi kalau ada yang seneng lagi drama Korea gitu, anak-anak remajanya, ya memang ini trennya, mereka lagi seneng aja. Bahkan ibu-ibu juga suka kayaknya drama Korea. Iya, nah pada saat ini ya, karena kita nih sedang di masa pandemi, bahwa kita juga kita tahu semua lagi banyak ada PSBB, PPKM, semuanya ini gitu yang menyebabkan kita, baik kitanya juga kita work from home, dan kemudian juga teman-teman anak-anak yang remaja ini juga school from home begitu ya gitu. Dan dikatakan justru anak-anak remaja inilah yang paling rentan gitu dalam menghadapi situasi ini gitu, karena tadi ya gitu, karena dia kan pengen main di luar gitu, bahwa dia udah nggak mau dengan orang tuanya, keluarganya, dia mau sama peernya, tapi sekarang terbatas gitu. Nah, padahal sebetulnya stres ini tidak dialami oleh hanya si remajanya gitu, kita semua sedang mengalami kan ya. Nah ini bagaimana gitu di situasi ini gitu? Ya tentu situasinya sangat tidak nyaman. Kalau kita sudah tahu tadi masa transisi, masa perubahan, kalau nggak pandemi aja dia udah stres gitu ya. Ditambah ini di kondisi yang mestinya kan dia banyak tuh ya main di luar, ketemu sama teman-temannya, bisa kongko-kongko bareng, nongkrong bareng, berorganisasi. Saat ini dia terpaksa untuk di rumah dan nggak ketemu sama teman-temannya, dan itu yang dikeluhkan sebenarnya Bu. Jadi banyak yang curhat, aduh saya nggak nyaman banget nih, saya mau keluar tapi nggak dibolehin sama mama gitu ya. Saya mau main sama teman-teman tapi juga nggak boleh juga gitu ya. Jadi kebayang gitu ya, yang mestinya bisa jalan main gitu ya, mungkin kalau kita udah ngelewatin masa remaja ya Bu, waduh tersiksa banget ya mereka gitu ya. Kalau dulu kita remaja bisa main sana main sini, mereka harus stay at home gitu ya, di rumah, dan kegiatannya terbatas sekali ya. Jadi bisa istilahnya kalau kita memahami situasi atau memahami perkembangan si anak, itu akan membantu memahami betapa mereka itu merasa tidak nyaman sebenarnya di rumah. Maka mereka butuh sebenarnya space gitu ya, supaya mereka juga merasa nyaman gitu ya, home sweet home beneran gitu ya. Karena banyak banget yang merasa ini nggak home deh buat saya gitu ya, saya maunya keluar gitu ya. Anak-anak remaja sebelum pandemi aja udah ngerasa itu gitu ya, apalagi di masa ini gitu. Banyak dikeluhkan adalah burnout gitu ya, sudah lelah gitu ya dengan layar doang, maunya ketemu sama teman, mau main bola bareng mungkin gitu ya. Anak-anak cowok kan energinya lagi banyak-banyaknya, dan mungkin itu yang jadi PR sebenarnya. Kalau kita tadi udah kenalin gitu ya siapa remaja, itu akan membantu kita juga untuk menaklukkan dan bersahabat dengan para remaja. Dan ketika bicara siapa gitu ya, tadi kalau udah paham gitu ya, itu akan membantu
Jadi supaya kita bisa bersahabat juga nantinya dengan remaja gitu, karena kondisinya kan nggak nyaman gitu ya. Kondisi orang lagi stres tuh gimana sih? Nggak pengen loh banyak lagi, tambah stres lagi kalau diomelin gitu ya. Dan ingat PR-nya itu listen gitu, itu jadi hal yang memang bukan sesuatu naturnya kita gitu ya. Meskipun kita udah dikasih 2 telinga, tetapi beda ya. Cuman denger sama mendengarkan itu beda. Nah, PR-nya di rumah adalah buat para orang tua karena kondisinya sudah nggak nyaman. Remaja ini butuh waktu untuk break, untuk didengerin. Karena dulunya dia bisa curhat tuh sama teman-temannya gitu ya, leluasa. Kali ini mau nggak mau gitu ya, adanya mamanya, ya udah ngomongnya sama mamanya. Kadang-kadang bahasanya nggak sesuai dan orang tua sensi nih biasanya ya kan. Ini anak kok kurang ajar banget gitu ya. Iya, tapi mereka sedang belajar juga beradaptasi dengan kondisi yang ada, dan ini nggak mudah banget buat orang tua. Aduh, udah nggak tahan deh sama remaja nih. Kalau katanya ya, ini survei para orang tua juga gitu ya. Kalau sekolah mengizinkan masuk, udah biarin masuk aja gitu ya. Orang tua udah angkat tangan gitu ya, nggak mau lagi gitu ya. Anaknya biarin deh sekolah gitu ya. Karena di rumah udah bikin rusuh atau apapun, gangguin adiknya misalnya gitu ya, kalau masih punya adik kecil. Tapi ini di kondisi di mana orang tua dan para remaja juga sedang beradaptasi, belajar juga para orang tua untuk mau mendengarkan. Dan itu jadi PR bersama sih. Karena yang namanya mendengarkan tidak sama dengan nasihat. Nah, itu perlu untuk dibedakan gitu ya, karena dulu waktu jadi konselor juga ataupun saat ini juga ngadepin para remaja, saya merasa nggak dipahami sama orang tua. Padahal katanya orang tuanya juga dengerin loh gitu ya. Tapi dia tidak merasa dipahami. Nah, itu tentu jadi ada perbedaan ya. Jadi maksudnya dipahami, cara memahami anak remaja itu gimana? Ya kalau dia cerita, dengarkan. Dengarkan tuh gimana? Oh, jadi gitu ya. Kalau cerita nih, misal contoh nih ya. Kalau saya cerita Bu Dahlia yang jadi orang tuanya, "Mama, aku udah punya pacar." Wah, mamanya gimana tuh? "Ah, kamu punya pacar?" Wah, langsung diomelin malah. Tunggu, tenang, calm gitu ya. Pacarannya, persepsinya kita dengan si anak remaja itu ceritanya juga berbeda. Jadi jangan panik dulu. Namanya dengerin, oh ya pacar, kamu punya pacar, siapa? Tenang aja Bu, Bapak Ibu gitu ya. Jadi kadang-kadang kitanya yang udah gitu ya, udah kayak kebakaran jenggot. Padahal anaknya cuma mau cerita aja gitu. Dan itu adalah keterampilan yang perlu dilatih terus-menerus untuk mendengarkan. Gitu Bu. Betul. Iya, ini sudah ada pertanyaan ini dari Mbak Yusufin kan. Bedanya apa itu Kak, mendengarkan dan menasehatkan? Oke, tentu sangat berbeda sekali. Yang namanya mendengarkan, ini ada keterampilannya, boleh googling juga gitu ya. Kalau mau tanya lebih lanjut juga boleh. Yang namanya mendengarkan secara aktif itu salah satunya ya, skillnya adalah melakukan yang namanya pengulangan atau parafrase. Contoh ketika tadi anaknya cerita gitu, aduh aku capek banget deh, gurunya nyebelin nih. Siapa sih gurunya? Kalau orang tuanya terpancing gitu kan gitu, nanti mama yang ngomong, nggak perlu kayak gitu. Dia lagi cerita, oh gitu ya, gurunya kenapa gitu ya, kesel ya. Jadi diafirmasi atau dilihat lagi dia tuh lagi konteksnya apa. Oh lagi kesel, pahami saja atau ulangi saja. Kalau susah untuk memahami dia lagi gimana, diulangi kata-katanya gitu ya, istilahnya diringkas lah ya, di summary apa yang dikatakan si remaja tersebut. Sementara menasehati kan perspektifnya kita ya, kamu jangan pacaran, kamu gini, tunggu gitu ya, tenang. Kalau anaknya lagi cerita punya pacar gitu ya, pacarnya siapa, tanya dulu gitu ya, oke gitu ya. Jadi menurut kamu gimana? Remaja ini sudah di tahap perkembangan kognitif yang bisa bernalar, berlogika. Artinya apa? Lebih baik diajukan pertanyaan, diajak diskusi, dibandingkan kamu harus begini begitu. Nah, itu nasehatin namanya. Kalau mendengarkan tadi, diulangin kata-katanya dia itu lagi ngomong apa. Semoga menjawab ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan. Gitu. Iya, ini rupanya Ibu Ria Rosalia, ibundanya Tanisha Kinsawibowo. Iya, mungkin di sini ada mama-mama dari anak-anak adik-adik perjuang kanker gitu. Jadi masalahnya menjadi double ini Ibu Kris gitu. Karena kan selain mereka sudah beranjak remaja dan mereka ini
kita nggak tahu ya, ada yang dari lahir gitu, jadi ini adalah kanker bawaan, sehingga ini jadi dia menjadi stresnya menjadi lebih bertumpuk-tumpuk begitu kan. Betul. Gitu, karena ya jadi dia juga apa, kok aku nggak sembuh-sembuh gitu. Terus kemudian juga ada masalah yang remaja itu tadi ya kan gitu. Nah ini mungkin ada hal apa yang menjadi bekal gitu untuk para ibu ini, karena begini kan Ibu Kris, bahwa kita kan selalu ingat kalau seperti kalau kita naik di pesawat itu, bahwa kalau ada turbulence atau ada itu air mask down gitu ya, yang masker itu oksigen itu kita harus tolong diri sendiri baru bisa menolong orang lain. Betul gitu. Nah itu sangat berlaku sekali di sini kan gitu, bahwa kadang-kadang kita memang selalu jangan saja, tapi sebetulnya kita juga harus melengkapi diri supaya trust itu timbul. Bisa begitu bukan ya Bu? Betul sekali. Jadi yang namanya tadi kita senang banget ya ada forum seperti ini, kita yang namanya belajar gitu ya, dan mengembangkan yang namanya keterampilan mendengarkan itu perlu dilatih terus. Tidak semua orang langsung bisa. Maka kita perlu yang namanya sebelum menolong remaja ini menjadi remaja yang tangguh, remaja yang mungkin bisa melewati semua masa ini gitu ya. Kondisinya kan strugglingnya double. Iya, masa remaja transisinya, mungkin kondisi fisiknya juga kurang baik gitu ya, ataupun juga situasi pandemi menambahkannya gitu ya. Jadi cukup tidak nyaman lah gitu ya, sangat tidak nyaman bahkan gitu ya. Maka si orang tua juga perlu untuk aware juga kondisinya sendiri, siap nggak. Tadi sebelum ngomongin keterampilan mendengarkan, sebenarnya ada baiknya juga gitu ya. Saya teringat bahwa betul sekali bahwa kita butuh keterampilan itu, tapi kita perlu tahu kondisinya, bahwa saya siap nggak dengerin remaja saya buat cerita. Jangan-jangan kondisi emosinya juga sedang tidak baik, maka kita perlu juga untuk coping juga gitu ya, coping stresnya diri sendiri sebelum dengerin stresnya si remaja. Kalau enggak, bawaannya adalah jadi marah nanti gitu ya. Dan wajar kok gitu ya Bapak Ibu merasa tidak nyaman, merasa kesal, kecewa dan seterusnya. It's okay. Feel what you feel itu adalah salah satu kunci kecerdasan buat para orang tua justru. Nah, ketika sudah melewati bahwa saya tahu apa yang saya rasakan, maka kita akan lebih mudah juga untuk berempati ataupun juga tahu apa sih yang dirasakan para remaja itu. Jadi kalau ini jadi topik bahasan yang berbeda juga ya, itu akan menjadi menarik bahwa kita perlu mengembangkan kecerdasan emosi sebenarnya di masa-masa ini supaya bisa lebih juga memahami para remaja gitu. Karena kalau misalnya bicara, aduh saya lagi lelah, capek, terus habis itu anaknya cerita gitu, bisa juga dikatakan bahwa sorry gitu ya, bentar ya. Ada cara-cara praktis biasanya yang bisa dipakai gitu ya. Sebentar ya, mama ke toilet dulu misalnya, bentar gitu ya. Atau mama minum air putih dulu. Itu untuk sembari menenangkan diri. Pas di kamar mandi misalnya, ambil nafas ya, buang nafas ya, ambil nafas lagi dari hidung, keluarin perlahan-lahan. Supaya kita lebih tenang, lebih jernih, minum air putih lagi gitu. It's okay gitu ya. Jadi setiap orang di kondisi yang tidak nyaman ini boleh ngerasain dulu apa yang dirasakan, baru nanti kita punya waktu juga buat nolong orang lain. Dan itu setuju banget gitu ya, kita harus tolong diri sendiri, baru bisa nanti tolongin juga anak-anak remaja kita. Betul, karena kita juga harus mengequip ya, jadi kita juga harus melengkapi diri sendiri kita juga dengan, bukan hanya tamengnya aja gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang tua zaman dulu kadang-kadang it's not a two-way communication gitu, tapi kalau sekarang itu yang harus kita bangun kan gitu. Dan betul, dan apalagi ngadepinnya si remaja gitu ya. Ya, karena kalau saya sempat baca, mungkin Ibu juga tahu itu Kimberly Abraham ya, gitu. Dia ada itu juga seorang psikolog dari Amerika, itu ada 7 hal sebetulnya yang ingin anak-anak itu supaya dimengerti gitu. Jadi salah satunya misalnya udah deh gitu mah gitu, berhenti ngedikte saya gitu kan. Terus kedua juga ya kan gitu, kedua juga misalnya kayak papa mama nggak pernah remaja aja gitu kan.
nggak pernah muda. Gitu, terus nggak mau dikontrol gitu. Nah, oke, mungkin kan nanti kita bahas yang lain-lain gitu. Nah, itu berarti kita juga untuk bisa tadi kita bersahabat dengan anak remaja kita. Satu tadi udah kuncinya bahwa kita harus mendengarkan. Jadi jangan hanya nasihat saja gitu ya. Jadi kita kayak meletakkan diri kita di in their shoes gitu kan. Jadi kita harus berempati ya. Jadi kita harus meletakkan diri kita juga supaya kita mendapatkan trust dari mereka ya. Betul sekali. Jadi kalau tadi sempat ya, jadi ini juga sekaligus ada pertanyaan gitu ya. Anaknya ngajak berantem gitu ya, kalau nggak salah ya, benar ya, kiat untuk menghadapinya dan udah dikasih tahu cara halus maupun cara kasar gitu ya. Tadi ya gitu ya, tadi kita udah bahas sebenarnya untuk mau menaklukkan si remaja kita harus kenalin gitu ya. Kalau nggak kenal kan makanya nggak sayang gitu ya. Kalau kita kenal kondisinya dia sedang memang masa transisi, dia sedang juga untuk mau istilahnya explore gitu ya dunia gitu ya. Terus kemudian kita justru malah jangan itu tadi katanya gitu ya, one way aja. Maka kita perlu yang namanya, kenapa kok mendengarkan itu penting, karena di situasi ketika kita mau mendengarkan sebenarnya ada waktu di mana kita berdiskusi. Jadi berbahagialah para orang tua ketika masih diajak ngobrol sama remajanya. Kenapa? Karena di tahap ini sebenarnya para remaja banyak sekali yang menarik diri. Artinya apa? Tidak mau ngobrol sama orang tuanya, narik diri juga dari teman-temannya juga banyak gitu. Apalagi kondisi saat ini gitu. Apalagi mungkin beberapa yang juga sedang sakit berjuang gitu ya. Jadi justru malah withdrawal. Kalau masih mau ngobrol itu adalah kesempatan emas justru. Karena artinya masih ada rasa percaya buat ceritain apa yang dia rasakan kan gitu ya. Itu good news sebenarnya. Bad newsnya adalah kadang kita nggak siap nih gitu ya. Karena dia kayaknya nyolot banget, yang lawan mulu. Nah artinya berarti sebenarnya dia merasa tidak dipahami. Biasanya kalau masih nyolot terus gitu karena ngerasa nggak dipahami, mama tuh nggak ngerti gitu, makanya tadi kayak nggak pernah muda aja sih gitu ya gitu ya. Jadi itu yang terjadi karena dia belum merasa dipahami. Gimana dia merasa dipahami? Makanya tadi calm down dulu. Dia mau cerita apa sih? Capek. Aduh aku capek nih Ma gitu ya, minum obat terus gitu ya. Oke, jadi kakak capek buat minum obat. Lalu maunya gimana gitu ya? Maunya minum obat tuh sekali aja misalnya gitu ya. Oke, tapi kalau kayak gitu nanti kira-kira ada dampaknya nggak ya? Coba ditanyakan, diajak berdiskusi. Karena ketika kita yang memutuskan, lalu kemudian nanti kamu sakit loh, kamu gini, nah itu udah ngajak berantem memang gitu ya. Jadi akan sulit gitu ya, nggak akan ketemu. Karena dia sebenarnya lagi pengen cerita, aku capek, lelah, oke gitu ya. Jadi mau break dulu atau gimana gitu ya. Diajak tanya jawab aja, diskusi. Karena dengan begitu dia akan mikir justru. Jadi kalau ada para orang tua nih, contoh gini tentang pacaran lah gitu ya, suka-sukaan gitu ya, boleh atau nggak boleh gitu. Saya tidak akan pernah mengeluarkan kata jangan atau tidak sama remaja. Kenapa? Ini bukan masanya gitu ya. Coba dibalikan dengan pertanyaan ataupun diminta untuk memikirkan 5 tahun, 2 tahun gitu ya, 10 tahun yang akan datang. Itu akan membantu mereka untuk tenang gitu ya, karena mereka itu nggak bisa mikir jangka panjang sebenarnya. Jadi belum berkembang di masa-masa remaja awal ini, baru nanti decision makingnya lebih bagus ketika masuk di usia 17-an. Dan itu memang berdasarkan itu demikian gitu ya. Jadi yang lagi nyala tuh amigdalanya gitu ya, kondisinya adalah semua emosinya, senang, marah, impulsifnya tinggi banget gitu ya, dan itu sangat wajar sekali. Artinya kita perlu banyak istilahnya ngobrol gitu ya. Kalau misalnya pacaran gitu ya, saya akan punya pertanyaan justru. Oh lagi punya pacar, emangnya mau nikahnya kira-kira nanti usia berapa sih gitu ya. Misal dia sebut ya usianya dari 12 misalnya. Biasanya anak-anak SMP yang gitu 12. Oh nanti mau nikahnya 25. Oh gitu ya. Coba 25 kurangi 12 berarti 13 tahun lagi ya Mas Ian ya. Dia kan mikir gitu ya. Jadi jangan ditanyakan nggak boleh ini, nggak boleh itu capek kalau sama remaja. Tapi kayak gitu, mundur gitu ya. Maju terus mundur juga gitu ya.
oh jadi masih lama ya gitu ya, ternyata ya 13 tahun ya nanti ya kamu bakalan nikah ya, kira-kira pacaran buat apa sih gitu ya. Jadi mereka akan mengajukan pertanyaan, kemudian kita bisa diskusi tanpa menghakimi gitu ya, tanda kutip, sehingga mereka tidak merasa istilahnya, aduh saya mulu deh salah, pokoknya mama papa terus yang benar. Enggak, tapi ketika diskusi kita jadi teman. Makanya kan judulnya mau bersahabat nggak ini sama para remaja kan gitu ya. Gitu Bu. Oke, dan apa namanya tadi juga dengan mendengarkan, dengan memberikan pertanyaan balik gitu, jadi malah timbul keterbukaan ya gitu. Jadi yang tadinya kan kita pikir anak-anak itu nggak mau terbuka gitu, mulai dari tadi ya, mulai pada saat remaja udah nggak mau dirangkul lagi, udah nggak mau dicium lagi sama kita ya gitu, maunya sama temennya. Nah ditambah lagi biasanya juga menjadi introvert gitu anak-anak itu gitu kan, nggak mau cerita sama kita gitu. Dan kadang-kadang dia juga merasakan bahwa apa namanya, nah apalagi di masa-masa sekarang ini gitu, kok kadang-kadang semuanya jadi merasa sia-sia gitu. Jadi dia mau cerita tadi, ya mungkin tadi jadi timbul ini, kok sia-sia, aku percuma aja deh aku cerita sama papa mama gitu, pasti nggak ngerti gitu. Iya, kondisinya adalah makanya berarti kan belum dipahami ya. Nah kadang-kadang makanya akhirnya mereka lebih senang cerita sama orang lain gitu ya, di luar dari orang yang di rumah misalnya gitu ya. Maka butuh gitu ya, sebenarnya it's okay juga mereka punya teman di luar gitu ya, kasih istilahnya space lah gitu ya. Selain tadi listen gitu ya, kalau boleh saya singkat LD sebenarnya ya, listen care actively gitu ya. Kemudian give ini apa, give space gitu ya, kasih ruang, kasih privacy juga buat mereka, kasih juga tanggung jawab gitu ya, dan tetap berikan arahan juga. Kondisinya tadi nggak bisa one way soalnya gitu ya, jadi butuh yang namanya space gitu ya, buat mereka itu punya waktu buat dirinya, ruang buat berpikir, ruang untuk juga bergaul dengan teman-temannya, waktu untuk sendiri gitu ya, waktu untuk bisa melakukan hal-hal ataupun aktivitas secara bertanggung jawab gitu ya. Jadi nggak semuanya kita perlu atur juga gitu. Makanya yang paling baik ada kontrol, ada juga kasih sayang. Nggak bisa cuman kontrol doang gitu ya, atau terlalu memberikan kasih sayang tanpa arahan, itu juga salah juga gitu. Yang namanya remaja istilahnya hands off, eye on katanya gitu ya. Kita nggak akan bantu lagi, dia sudah semakin dewasa gitu ya. Tapi kita perlu tetap mengawasi, kita tetap perlu memberikan guidance gitu. Jadi jangan salah pikir bahwa kalau remaja udah gede, ya udah saya biarin aja, nggak bisa. Butuh keterlibatan juga dari orang tua untuk memberikan guidance juga. Makanya tetap berikan give-nya apa, bisa give space, bisa give guidance gitu ya. Jadi macam-macam yang bisa kita lakukan gitu. Itu sih Bu. Ya. Apa ada pertanyaan lagi? Silakan loh Bapak Ibu. Ada yang bertanya kayaknya tadi, sorry kalau ini aduh jadi putih soalnya Bu. Iya emang ini juga mungkin bisa diajukan di ujung kanan itu kan ada yang tanda tanya itu ya Bapak Ibu, bisa bertanya di situ, jadi nanti lebih kelihatan jelas kalau di situ. Ini mungkin ini ya, saya pin coba supaya lebih jelas. Nggak mau ya, betul banget Kak. Ada yang iya betul. Oke, ini ada yang kayaknya kakak kesal ya. Tadi sorry. Semoga apakah ya ada yang akhirnya curhat kakak langsung nangis. Oke, ini kayaknya cerita ya. Iya. Sudah betul, iya. Biarin dia cerita mengungkapkan apa yang dirasakan. Oke. Yep, betul. Oke, Bu Yusfin, semoga. Jadi kayak dan anak itu juga tidak mau dibanding-bandingkan ya, gitu. Jadi kayak contohnya kadang-kadang kan kita sebagai orang tua gitu, dulu zaman mama itu begini-begini loh, gitu ya. Kita tuh tahu begini, terus mereka kan pasti bilang itu
tuh waktunya mama gitu kan, dulu nggak ada internet, nggak ada ini gitu kan. Nah itu dia tidak mau dibanding-bandingkan juga. Dan tadi betul beri waktu, beri space juga ya gitu. Dan kemudian mungkin yang ketujuh itu adalah jangan coba-coba mengontrol saya gitu loh. Jadi udah kayaknya dia ya tadi ya, karena jati dirinya udah ingin diakui bahwa aku tuh bukan anak-anak lagi gitu. Nah ini supaya kita tetap dalam pengawasan, tapi tidak berarti mengontrol, itu bagaimana ya Bu Kris? Oke. Jadi ada diskusi, ada kesepakatan, sebenarnya itu akan lebih baik ketika kita memberikan guidance, adanya diskusi gitu. Jadi kakak atau adik atau ya panggilannya ke anaknya gitu ya, maunya seperti apa gitu ya. Jadi itu akan membantu sekali sebenarnya anak tidak merasa saya ini dikontrol terus, diawasin. Contoh yang paling sederhana adalah berikan tadi ya, tanggung jawab itu tetap penting gitu ya. Jadi memberi tanggung jawab, contoh ketika kamu udah selesai nih gitu ya mandi, mesti taruh handuk aja deh yang sederhana gitu ya ke tempatnya gitu ya. Maka tidak perlu lagi orang tua ngomel gitu ya, aduh kamu nih lupa lagi gitu ya. Berikan tanggung jawab, handuknya mau di mana tuh kan akhirnya basah gitu ya. Jadi baiknya besok kamu harus taruh di mana gitu. Jadi nggak harus setiap hari juga, akhirnya kita capek. Nanti kalau kamu lupa, apa ya konsekuensinya gitu ya. Jadi bisa dilakukan sebenarnya obrolannya ataupun rule-nya harus jelas. Karena anak remaja butuh role model juga. Misalnya Bapak Ibu juga perlu mencontohkan. Jadi selesai, saya harus letakkan juga barang di mana gitu ya. Jangan nyuruh nanti Bapak Ibu juga lupa gitu ya, taruh di mana gitu ya. Biasanya anak remajanya yang protes gitu ya. Jadi Papa Mama harus kompak untuk memberikan contoh juga buat para remaja, dan juga dilakukan diskusi tentang rule yang berlaku itu seperti apa, konsekuensinya apa. Lagi pula kan sudah semakin dewasa ya, kasih waktu sekali lagi, berikan dia untuk bisa belajar mandiri, bertanggung jawab gitu. Betul. Biasanya memang selain kita memberikan contoh, kita juga harus menanyakan, kamu tahu kan gitu kalau ditaruh di situ nanti akibatnya apa gitu. Contohnya aja baru tadi malam ini ada yang gantungin baju di situ gitu, anak saya gitu. Dan jadi ternyata di bawahnya tuh ada api gitu, api obat nyamuk gitu, dan bajunya jatuh bolong. Nah udah kan tahu kan gitu. Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selanjutnya adalah saya umur 20 tahun. Oh ini siapa ini namanya, Dew. Ini nama sebenarnya siapa. Jadi ini hubungannya dengan orang tua menjadi kurang baik karena merasa seperti dikekang karena orang tuanya kayaknya tidak pernah mengerti tentang dia gitu. Ini menurut perasaan dia ya gitu. Oke, bagaimana ini jawabannya Bu Kris? Dia pengennya mau cerita sih, saya pikir ya, karena dia cerita memang kondisinya, relasinya kurang baik gitu ya, dan apa yang harus saya lakukan karena ada sakit juga gitu ya. Sekarang hidup sendiri juga, dan orang tuanya cenderung kurang peduli. Nah di usia yang sudah cukup ya, umur 20 tahun gitu ya, pasti tidak nyaman ya kondisinya ya, Ndu. Saya nggak tahu ya tadi panggilannya gitu ya, Ndu 1807 gitu ya. Jadi kalau yang dilakukan saat ini, kalau memang membutuhkan misalnya konsultasi ataupun kamu mau cerita, curhat, boleh aja gitu ya. Nanti juga boleh, itu ada layanan banyak banget sekarang. Kebetulan saya relawan juga dari Satgas COVID gitu ya, dari HIMSI Jaya gitu ya. Bisa juga telekonseling misalnya gitu ya, kamu butuh tempat untuk buat cerita, it's okay gitu ya. Jadi kalau yang kadang kita kan nggak bisa ya ngendalikan apa yang orang lain lakukan gitu ya. Nah yang bisa kita lakukan apa ya, yang kendaliin diri gitu ya. Pasti sedih iya, marah mungkin iya, kesel juga, kenapa sih orang tua kok ngekangnya. Tapi mungkin bisa dilihat dari side yang lain gitu ya. Orang tua itu pasti memikirkan, mungkin kalau yang orang tua yang baik pasti memikirkan yang terbaik lah buat anak. Saya pikir itu yang rata-rata orang tua lakukan gitu, ingin yang terbaik gitu ya buat anak-anaknya gitu ya. Kadang kan
anak remaja dikekang nggak mau, kenapa? Karena sebenarnya belum bisa memikirkan jangka panjangnya. Itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Kalau butuh lebih lanjut, boleh nanti lanjut di telekonseling, boleh ngobrol di WeChat, boleh. Oke. Thank you buat pertanyaannya. Iya, itu tadi udah ada buat Du dan mungkin buat yang lain apabila di sini sangat terbatas ingin berbicara lebih lanjut. Tadi Ibu Kris sudah bisa sudah menyediakan waktunya juga melalui @WeChat itu ya. @WeChat itu boleh diceritakan mungkin @WeChat itu ininya apa saja, pelayanannya atau apa saja yang bisa kita dapat dari situ? Oke, @WeChat ini baru juga untuk kita buat gitu ya. Saya bersama juga psikolog anak tapi posisinya di Jerman gitu ya. Ini concern adalah ada kan tempat kadang orang males gitu ya buat konseling gitu ya yang secara formal. Nah ini ngobrol-ngobrol santai di Sabtu siang gitu ya. Nanti minggu depan gitu ya jam 1 juga gitu ya lewat IG Live. Tapi kita juga ada open mic, artinya kalau mau cerita lebih lanjut boleh aja nanti janjian by DM gitu ya, DM di IG nanti kemudian lanjut di Zoom gitu ya kalau untuk telekonselingnya. Ataupun juga ada webinar sebenarnya di WeChat itu. Jadi nanti ada tentang kesehatan mental gitu ya, kesehatan mental dan digital life, karena kita nggak bisa lepas di kondisi seperti ini. Kesehatan mental dan kesehatan fisik tuh kayak berdampingan dan juga dipengaruhi kehidupan digitalisasi kita gitu ya, berita hoax kah atau berita-berita yang selalu buruk gitu ya di WhatsApp kita gitu ya, berita-berita duka itu kan memapar kita, jadi cukup mengganggu kesehatan mental kita juga gitu. Jadi ngobrol santai lah gitu ya tentang kesehatan mental, nggak usah serius-serius ya, karena sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Betul karena unek-unek ya kalau saya bisa bilang ya. Betul. Gitu, jadi, itu tuh harus keluar semua gitu karena ada kata-kata juga how may I help you gitu. Nah itu kalau kita bagaimana kita bisa membantu kalau kita sendiri tidak tahu apa yang harus dibantu begitu ya. Nah juga ada hal lain juga nih ya Bu Kris ya gitu. Jadi bagaimana caranya sebagai orang tua itu bisa tadi satu kita sudah bahas tadi bagaimana bisa menimbulkan kepercayaan, saling percaya, jadi anaknya tuh bisa mengeluarkan itu. Nah itu gimana caranya supaya orang tua itu ya banyak orang tua yang memikirkan kan aku lebih pengalaman, aku hidup udah lebih lama dari kamu gitu, tapi kan sebetulnya beda. Udah banyak makan asam garam ya Bu ya. Nah ini bagaimana gitu untuk para orang tua juga gitu, jadi agar bisa menjadi sahabat. Jadi kan kalau kita bilang tadi Bu Kris juga mengatakan bahwa kita bagaimana bisa menaklukkan si remaja. Nah si remaja sendiri juga pasti juga ingin gitu bahwa saya juga pengen menaklukkan orang tua saya, kayak tadi kasusnya bahwa saya tuh juga pengen didengerin gitu kan. Oke, dua-duanya butuh yang namanya sama-sama waktu yang tepat gitu ya, momen yang tepat. Artinya kadang-kadang kan orang tua juga sibuk gitu ya, gimana caranya menaklukkan orang tua supaya saya ini didengarkan. Timingnya mesti tepat, sama juga orang tua pengen didengerin remaja juga timingnya mesti pas gitu ya. Katanya kalau perut sudah terisi maka disitulah waktu yang tepat untuk bicara gitu ya. Artinya ketika dia kondisinya nyaman gitu ya, tidak sedang capek gitu ya, dia sudah makan, mungkin sudah mandi gitu ya, udah lagi santai, baru di situ bisa kita ngobrol gitu ya, ngobrol santai. Makanya saya senang banget yang namanya ngobrol santai karena disitulah momennya enak gitu ya, lagi udah kenyang terus kita ngobrol, ya bener ya. Tapi coba kalau ngobrol kondisinya lapar, apa yang terjadi? Dari yang positif bisa jadi negatif itu. Dari yang maunya tuh baik, jadinya persepsinya jadi buruk gitu. Jadi timingnya mesti pas, karena kalau timingnya nggak pas, ya itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu sih. Jadi salah satu ya ini tipsnya gitu ya, tips lebih lanjut nanti boleh juga banyak bisa dibaca juga gitu. Nah, betul sekali itu. Kalau zaman dulu memang kalau kita tuh masih dibiasakan untuk makan bersama dengan orang tua gitu. Jadi orang tua tidak mulai makan kalau anaknya belum kumpul. Tapi zaman sekarang ini kan belum waktu udah susah ya untuk kita bisa mengatur seperti itu gitu.
Jadi bisa Nah, makanya makanya kalau memang agak susah, tapi kita harus menyediakan, bukan menyisakan waktu, tapi memang menyediakan. Dan ada baiknya untuk membangun relasi dengan remaja ini memang spend time together-nya ada. Entah olahraga bareng, entah makan bareng, memang kita sediakan. Bukan sisa-sisain ya waktunya buat mereka, enggak gitu ya. Tapi memang menyediakan diri, menyediakan waktu, bener. Ada momen lah, nggak harus misalnya tiap hari, tapi bener-bener ada waktu kita memang siapkan memang buat si remaja itu. Demikian juga mungkin si remajanya buat mama papanya gitu ya, khusus misalnya weekend gitu ya, 1 jam aja misalnya, itu bisa disediakan juga waktunya gitu. Termasuk juga ada remaja nih gitu bahwa dia mungkin akan kesulitan kalau tatap muka ya, ngobrol dengan orang tuanya. Jadi dia lebih nyaman ngobrol di WhatsApp. Lucu itu. Tertulis ya, anaknya lebih seneng yang tertulis ya dibandingkan kontak langsung. Oke. Sebenarnya ini kaitannya luas ya, kenapa anaknya sampai akhirnya kok mendingan tertulis gitu ya. Kalau attachment-nya bagus gitu ya, relasinya baik, sebenarnya baik-baik aja. Sebenarnya bisa aja tatap muka, tapi mungkin saja gitu ya beberapa anak lebih nyaman tertulis, yaitu ada juga gitu ya, it's okay juga, tapi akan lebih nyaman sebenarnya kalau relasinya sudah baik, biasanya bisa aja ngobrol gitu. Karena ya tadi kadang kan kalau di WhatsApp kan nggak bisa ya langsung diomelin, dipotong nggak bisa. Yang penting dia ngetik semuanya dulu, udah selesai, rilis, nah kan orang tuanya tinggal baca gitu. Tapi kalau ketemu langsung biasanya kalah power gitu ya, mamanya potong gitu atau papanya potong gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang orang kan makanya butuh ya. Nah tadi PR besarnya adalah mendengarkan, jangan dipotong dulu pembicaraannya. Tapi oke, gitu ya, kasih minimalis responnya aja gitu. Gitu ya, nggak masalah gitu ya. Jadi biarkan dia selesai dulu. Makanya sampai akhirnya memilih ya jalur tulisan gitu. Karena kalau tulisan kan ya udah dia ketik dulu, nggak ada potongan kan gitu. Gitu sih Bu. Dia bisa panjang, jadi nggak apa-apa juga model seperti itu ya. Jadi kita juga encourage aja apabila kita punya anak remaja atau nah ini remaja ini kan bukan hanya yang anak kita saja gitu. Nah, misalnya juga kita bekerja dengan anak-anak yang milenial yang tadi di batas remaja dan dewasa gitu. Nah, ini treatmentnya apakah juga sama gitu untuk apabila kita menghadapi remaja yang bersahabat dengan remaja yang bekerja untuk kita atau sebagai tim kita gitu. Sama saja, mereka kan juga di tahap perkembangan fisik yang sama saya pikir gitu ya, di masa yang transisi semuanya sedang beradaptasi, jadi ya tetap butuh itu juga gitu ya. Jadi ketika saya nih bekerja ya, dulu jadi konselornya anak SMP, tahu sendiri ya, kecil enggak, gede belum gitu ya, nanggung banget gitu ya, nyolotnya gede tapi gitu ya. Tapi ya memang kita harus menyediakan diri jadi temennya mereka. Kalau kita posisinya powernya lebih tinggi nggak bisa, ya harusnya sama. Kalau para orang tua gitu ya ngerasa, aduh gue udah banyak makan asam garam sampai darah tinggi kan ya, kayak canda ya. Jadi itu bukan seperti itu. Kita sama-sama belajar karena kondisinya akan berbeda. Tadi dulu belum ada internet, sekarang sudah ada. Ketika kita ngobrol sudah mewakili nih pakai WhatsApp pun ya it's okay, karena memang gayanya mereka seperti itu, pakai emoticon, hahaha gitu ya, wak dan seterusnya. Ya kita mulai belajar bahasa gaulnya mereka gitu ya. Alay, lebay gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa apa sih kayak gini gitu ya. Tapi itulah mereka, karena mereka sedang melakukan eksplorasi gitu. Gitu sih. Ya betul. Termasuk juga kadang-kadang mereka ngeyel duluan gitu kan. Gitu. Jadi padahal tuh sebetulnya ada yang tidak tersampaikan, tapi jadi kitanya juga nggak nangkep gitu. Jadi akhirnya miskomunikasi. Gitu. Nah, terus sebagai di tahun ini nih ya. Jadi tahun ini kita kan kendalanya ada banyak ya, gitu. Jadi kita menghadapi pandemi, kemudian kita juga menghadapi ini tahun yang milenial, di mana milenial ini adalah ya si remaja tadi yang nantinya juga akan menjadi generasi berikutnya kita, gitu ya. Nah,
sebaiknya nih tips-tips apa nih buat teman-teman yang para remaja sendiri. Tadi rupanya kita juga banyak selain orang tua di sini juga ada si remajanya sendiri. Nah ini kedepannya ini kita bagaimana sih gitu? Apakah kita harus cope with the time gitu ya, dengan masanya, dengan eranya gitu kan? Kita mau nggak mau kan juga di zaman digital juga gitu ya. Kita juga mau nggak mau juga kita harus berdamai dan bersahabat dengan yang sekarang namanya pandemi ini gitu. Nah ini ada tips atau ada pesan dari Ibu Kris? Oke. Terima kasih sekali gitu ya kesempatannya ini gitu ya buat para orang tua yang memiliki anak-anak remaja ataupun juga para remaja juga gitu ya yang juga pengen gitu ya orang tuanya supaya bisa memahami juga sehingga bisa bersahabat gitu ya. Pada dasarnya manusia itu kan senang ya, senang ngobrol karena makhluk sosial sebenarnya. Jadi ketika sudah mulai tidak nyaman kok ngobrol sama manusia gitu ya, itu kan ada sesuatu yang salah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang perlu diperbaikin, entah cara berkomunikasinya gitu ya, bagaimana menyampaikannya gitu ya. Kadang-kadang yang bikin salah persepsi kan cara menyampaikannya atau bagaimana saya harus mengungkapkannya. Dari pihak remajanya maupun para orang tuanya. Dari orang tuanya nggak bisa aku yang lebih berpengalaman atau yang remajanya aku yang paling tahu duniaku misalnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang seperti apa dan di waktu yang seperti apa itu perlu diperhatikan. Jadi how to do it-nya itu yang perlu untuk dicari gitu ya supaya win-win solution gitu ya, jangan salah satu yang terluka gitu ya, maunya orang tua atau maunya si remaja. Jadi penting buat duduk bersama, sediakan waktu bukan sisakan waktu. Itu sih pesan saya ya. Jadi di kondisi yang digitalisasi kita tetap kok butuh duduk bersama untuk bisa saling bercerita gitu ya, sehingga bisa jadi sahabat yang baik, karena mau nggak mau kan sahabatnya ada di rumah soalnya gitu, nggak ada yang lain nih gitu ya. Jadi harus bersahabat dengan anggota keluarga yang di rumah. Itu sih Bu pesan saya. Semoga bisa saling mendengarkan satu dengan yang lainnya. Betul. Dan untuk mama-mama yang putra-putrinya sedang berjuang melawan kanker ini gitu. Nah, itu kondisinya juga sama ya, Bu. Apalagi juga mungkin lebih berat ya. Tapi sama-sama juga kita semuanya juga berjuang bahwa nggak bisa satu kali gitu ya langsung berhasil gitu ya. Kita harus semuanya berproses gitu ya hari demi hari, dan jangan lupa menolong diri sendiri sebelum menolong orang lain. Kalau Bapak Ibu merasa butuh bantuan gitu ya, boleh cari pihak profesional, dan it's okay buat ngobrol santai gitu ya. Jangan pikirin kayak saya pasti bermasalah, semua orang butuh kok untuk didengarkan gitu. Ya, jadi juga jangan, karena kuncinya juga jangan malu-malu, dan kedua juga be honest ya sebetulnya juga ya. Jadi saling terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupin gitu untuk bisa saling membantu itu tadi ya. Betul, karena sekali lagi orang lain juga bukan ahli nujum gitu ya, bisa baca pikiran orang. Kalau nggak dikasih tahu mana saya ngerti gitu ya. Jadi apalagi di kondisi saat ini gitu ya. Jadi feel free kalau mau cerita, sharing, it's okay gitu. Perlu nggak sih, saya mau ngomong dok, Bu Kris, kita membuat satu satu komunitas gitu. Jadi itu mungkin lebih bagus juga ya. Jadi yang atau sudah ada di WeChat itu ada seperti itu nggak? Jadi di mana saling bisa berkonsultasi, dan remaja dengan remaja, orang tua dengan orang tua, dan kemudian barengan gitu bisa di istilahnya diamprukin gitu kan? Iya betul. Jadi ada memang forumnya untuk para remaja gitu ya. Tapi mungkin itu akan jadi next gitu ya, programnya untuk para orang tua juga gitu ya. Biasanya memang kalau di sekolah ini, kalau konteksnya ini bukan karena live ya. Dulu memang kayak gitu ya. Yang namanya di sekolah tuh selalu ada parenting meeting gitu ya. Jadi ada memang seminar yang buat anak remajanya, kemudian juga buat untuk orang tuanya, lalu bisa juga untuk bisa mengkomunikasikannya. Jadi apa sih yang mau dimaui remaja, kemudian orang tua. Nah itu jadi ide yang baik juga gitu ya. Nanti diwadahi biasanya di seminar gitu ya, supaya para remaja punya hak untuk ngobrol. Sudah ada kalau ini gitu ya. Jadi untuk menceritakan keluh kesah mereka, karena di kondisi yang
seperti ini yang namanya social support itu penting banget gitu ya, dukungan dari sosial, dari teman-teman, dan juga dukungan dari para orang tua yang lain yang juga sedang berjuang, ya saling curhat itu akan baik gitu ya. Tapi harus juga diingat bahwa harus curhat pada orang yang tepat juga gitu ya, karena tidak semua orang juga siap untuk mendengar curhatan kita gitu. Betul, jangan-jangan nanti yang ada lu gitu, jangan gini, jangan gitu. Bukan gitu. Mengencourage ya nanti ya gitu ya. Jadi benar, jadi kita kalau mau curhat juga harus curhat ke orang yang tepat ya, contohnya dengan Ibu Kris yang memang ahli untuk remaja dan anak-anak ya, untuk psikolog di bidang itu. Nah, terakhir, nggak mau terakhir, sebagai penutup, konklusinya apa nih? Saya nggak mau bilang terakhir. Jadi konklusinya bahwa remaja itu adalah mereka yang dari masa transisi. Kemudian tadi kuncinya adalah satu, kita juga saling mendengarkan gitu. Nah, juga harus kita memberikan waktu, jangan jangan nyisain waktu, tapi harus mengadakan waktu gitu untuk mereka. Ada konklusi lain tambahannya yang bisa dibungkus gitu dengan apik? Dibungkus ya. Oke. Kalau mau bersahabat dengan para remaja, ini pesan saya gitu ya, bersahabat dengan remaja sama seperti Bapak Ibu sekalian bersahabat dengan temannya. Artinya ketika teman juga mau cerita, kan kita juga akan menyediakan waktu kan gitu ya. Jadi saya berharap bahwa anak remaja yang tadinya kan baby ya gitu ya, ini anak saya sekarang kok susah banget ya, sekarang udah bisa ngobrolnya kayak sama aja gitu, bahkan bisa ngelebihin gitu ya. Jadi anggaplah ya memang dia sudah semakin bertambah dewasa gitu ya. Ketika kita memposisikan bahwa kita belajar mau mengenal dia, maka kita akan mulai mau untuk juga bersahabat. Kalau kita masih pandangannya ini anak saya baby, masih anak saya loh gitu ya, masih kekeh di situ, itu nggak akan move on gitu ya. Jadi belajar untuk terus belajar, mau terampil mendengarkan gitu ya, mau juga untuk dapat masukan juga dari remaja, karena mereka juga semakin berkembang loh pengetahuannya. Dan it's okay ketika orang tua mendapatkan kritik juga dari para remaja. Demikian para remaja, kalau dapat saran dari orang tua juga jangan defense, orang tua nggak tahu dunia saya gitu ya, terlalu kolot dan seterusnya. Wait, tunggu dulu, orang tua punya perspektif juga untuk jangka atau masa depan teman-teman sekalian. Gak ada orang tua yang saya pikir gitu ya berharap buruk gitu ya buat anaknya. Jadi pengennya semuanya yang terbaik buat anak-anaknya. Semoga bisa saling bersahabat, tukar pikiran gitu ya. Mumpung lagi weekend, silahkan sediakan waktu buat para anggota keluarga gitu ya, anak remajanya dan juga para orang tua dari remaja. Itu sih dari saya. Betul. Semoga berguna. Pasti berguna banget. Dan satu hal lagi, bahwa kita tuh kita saling learn to earn ya, Ibu Kris ya. Jadi bahwa dengan kita mendengarkan, kita juga sebetulnya kita learning something gitu dari anak kita gitu. Dan ya, saya juga dengan anak saya itu selalu begitu. Jadi saya belajar banyak justru dari mereka, karena kita masanya beda kan gitu. Kita lahir di masa apa, mereka di masa apa gitu. Dan dengan kita menghargai opini mereka, kita menghargai ideas mereka gitu kan. Ya, jadi kita juga dengan demikian tadi ya, diharapkan bisa persahabatan itu terjadi. Oke, kita kayaknya sudah dengan mundurnya waktu tadi, kita udah 1 jam juga ya. Sekali lagi saya mohon maaf tadi agak mundur karena ada koneksinya kurang tepat, tidak bagus. Tapi terima kasih sekali tadi insights-nya, inputs-nya, masukannya, feedback-nya dan sebagainya. Dan tadi juga jawaban-jawabannya kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh mereka yang bergabung dengan kami, dengan kita. Dan sekali lagi, apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Kris ya, dan itu bisa langsung DM ke Ibu Kris, dan juga tadi ada melalui wadah WeChat. Dan Bu Kris akan menyediakan waktu untuk mendengarkan. Oke, Ibu Kris, terima kasih banyak. Tadi kita sudah mendapatkan banyak hal tentang bersahabat dengan remaja, dan saya juga di sini atas nama Yayasan Anak Indonesia, kami juga ingin
mengajak teman-teman di sini untuk bisa mengulurkan tanda kasihnya sebagai misalnya sebagai donasi. Ada nomornya di bio-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi itu untuk donasinya, dan itu tidak hanya itu saja sih, mungkin juga dengan acara yang nanti bisa kita buat ya Ibu Kris ya, kita ngobrol bareng dengan para pejuang kanker ini juga ya. Oke, semoganya sih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Salam sehat semuanya, tetap semangat. Pastinya tetap semangat. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung. Sampai jumpa di talk show Yayasan Kanker Anak Indonesia berikutnya. Terima kasih dan selamat weekend. Selamat weekend, happy weekend, salam sehat. Salam sehat semuanya. Bye. Bye.